Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan beribadah, mempermuliakan Tuhan dan mengagungkan Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah membiarkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk. Pada kesempatan yang baik ini, puji-pujian akan dipimpin oleh Ibu Desi Mandola dan juga tim kami. Persilakan. Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk boleh datang memuji memuliakan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak diagungkan, sebab Dia Tuhan yang layak dimuliakan. Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang dahsyat. Perlindungannya sempurna atas kita. Amin. Kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau naikkan pujian. Betapa ajaibnya Kau Tuhan, betapa agung dan perkasa segala perbuatan-perbuatan-Mu. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau agung, Engkau mulia, Engkau dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Ya, yang hebat luar biasa. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau menghadapiku. Amin. Sangat jiwa dan pengharapan telah ku serahkan ku kepadamu Tuhan. Kau Raja
Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hidup yang Kau berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk mempergunakannya dengan sebaiknya untuk kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena hidup kami hanya sementara. Dan biarlah Tuhan, hari-hari yang Tuhan, hidup yang Kau berikan bagi kami, ajar kami Tuhan untuk mempergunakannya dengan sebaiknya untuk kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena hidup kami hanya sementara. Dan biarlah Tuhan, hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami, hidup yang Tuhan berikan bagi kami, kami boleh Tuhan memakainya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Ini hidup kami, bagi kami untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang berharga. Hidup ini harus jadi benar. Oh Tuhan, pakailah hidup kami. Mari sama-sama kita rasakan hidup ini adalah bersama Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya
Allah Tuhan. Hidup yang Tuhan berikan adalah kesempatan bagi kami. Kesempatan untuk mempermuliakan nama, menjadi berkat. Turun dengan kehendak-Mu Tuhan. Hidup ini sudah jadi benar. Oh Tuhan, mataiku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur karena pada hari ini kembali kami boleh belajar merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, menaikkan pujian syukur. Biar kalau setiap pujian yang keluar dari mulut hati kami mau persembahkan di hadapan Tuhan. Dan kalau sebentar kami belajar kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang hatinya terbuka untuk Engkau berbicara, sehingga iman percaya kami makin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar kalau kami mau serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur pada kesempatan yang baik dan indah ini, karena Tuhan memberikan waktu untuk kita boleh beribadah, sekalipun dengan situasi dan suasana yang sederhana. Kita percaya ketika kita berikan hati kepada Tuhan, maka akan menjadi luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang luar biasa ini, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kehidupan kita, supaya kita makin luar biasa di hadapannya. Firman Tuhan seperti makanan. Makanan dimakan oleh kita supaya ada pertumbuhan. Ketika firman Tuhan menjadi makanan rohani kita, maka rohani saudara dan saya akan mengalami pertumbuhan. Pada kesempatan ini, tema dari firman Tuhan kita adalah berbagi kehidupan dengan sesama, yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita bersama-sama membacanya. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang berguna adalah hidup yang berbagi. Mengapa? Karena kehidupan kita dimulai dengan tidak ada apa-apa. Ketika saudara lahir, saudara tidak membawa apa-apa. Tidak ada yang lahir lalu membawa emas segenggam, atau mungkin membawa uang segepok, atau mungkin kita menggunakan atau memakai pakaian yang mewah, mungkin dari sutra atau sekedar kain biasa. Tidak ada saudara seperti pujian, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Saudaraku, ketika kita datang ke dunia, kita tidak membawa apa-apa. Dan ketika saudara lahir, saudara juga tidak bisa apa-apa. Saudara membutuhkan bantuan orang lain. Ada orang tua yang mengajar saudara. Ada orang tua yang membimbing kita belajar berjalan, belajar bicara. Ada guru-guru yang mungkin dan pasti setiap anak pernah bersekolah, diajari membaca dan menulis. Dan juga orang-orang di sekitar kita, mereka banyak berperan dalam pertumbuhan kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dalam kehidupan bergereja juga demikian. Saat kita bertobat, kita percaya Tuhan, kita ini masih rapuh, masih rentan, belum bisa apa-apa dan belum tahu apa-apa. Kita butuh bimbingan dari banyak orang, dari hamba-hamba Tuhan, dari rekan-rekan saudara seiman kita. Dari situlah kita menjadi orang percaya yang terus maju di dalam Tuhan. Dulunya kita tidak mengerti banyak, lalu kita jadi sedikit demi sedikit mengerti. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari ketidak punya apa-apaan itulah lalu kita menjadi bisa. Dari kita bisa dan kita menjadi punya, maka kita harus berbagi dengan orang lain. Itu menjadi dasarnya. Lalu saudaraku, hidup berbagi pada sesama, khususnya anggota tubuh Kristus, adalah satu panggilan. Amin. Itu menjadi satu panggilan. Mengapa? Ada 3 hal. Yang pertama adalah karena kita satu tubuh dengan banyak anggota. Satu tubuh dengan banyak anggota. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-5 dan yang ke-4 dan yang ke-5. Maaf. Ayat 4 dan yang ke-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudaraku, gereja adalah tubuh Kristus, dan orang percaya adalah anggota-anggotanya. Ini menyatakan bahwa keimanan kita dalam Kristus bukan keimanan secara pribadi, tetapi juga secara komunitas. Oleh karena itu, setiap kita harus bertumbuh secara pribadi, tetapi juga harus membangun iman secara komunitas. Ketika saudara menerima keselamatan dari Tuhan, saudara percaya kepada Kristus, itu
panggilan bagi sesama tubuh Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya tidak hidup sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari yang lainnya. Dalam tubuh yang sehat, anggota tubuh akan tumbuh bersama-sama, mendapat nutrisi dari darah yang mengalir. Darah yang mengalir melalui pembuluh, lalu mengalir ke anggota-anggota tubuh yang lain. Harus lancar, tidak boleh berhenti atau tersumbat. Ketika dia lancar mengalir, maka pertumbuhan itu akan luar biasa. Tetapi ketika tersumbat, maka akan muncul sakit penyakit. Kenapa di dalam tubuh Kristus sering ada orang-orang yang tidak bisa bertumbuh? Ada orang-orang yang kepahitan, yang sakit hati, yang kecewa, yang marah, karena aliran-aliran darah di dalamnya, aliran-aliran anugerah di dalamnya, aliran-aliran karunia di dalamnya tidak dijalankan dengan baik. Ada sumbatan-sumbatan di sana sini, tidak terjadi sesuai dengan yang Tuhan harapkan, sehingga banyak anggota-anggota tubuh Kristus yang sakit. Saudaraku, kita merefleksi diri, kita belajar, sudahkah kita menjadi anggota tubuh Kristus yang berguna bagi anggota yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena tiap anggota memiliki karunia yang berbeda menurut anugerahnya. Ada di pasal 12 ayat 6a. Mari kita lihat Roma 12 ayat 6a. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menggenapi panggilan hidup berbagi dengan sesama, Tuhan memberikan karunia. Nah, melalui karunia yang saudara terima, itu menjadi modal. Karena tanpa karunia yang diberikan oleh Tuhan, saudara tidak memiliki apapun. Bersyukurlah saudara yang punya karunia dari Tuhan, karena itu menjadi sesuatu yang istimewa, yang harus saudara bagikan kepada yang lain. Kita menerimanya dari Tuhan sebagai anugerah, maka kita membagikannya kepada yang lain sebagai anugerah bagi orang lain. Nah, penekanannya ada pada kata karunia, menjadi anugerah bila berbagi dengan sesama. Jadi karunia itu ada maknanya, karunia itu ada artinya. Ketika karunia itu menjadi anugerah, dan anugerah itu dibagikan kepada yang lain. Saudara mungkin kaya, tetapi tidak beranugerah bila tidak membagi kepada yang lain. Saudara mungkin pintar, hebat, bijaksana, tetapi saudara tidak menjadi anugerah ketika saudara tidak menjadi berkat bagi yang lain. Saudara nikmati sendiri, asik sendiri, enak sendiri, sementara yang lain tidak menerima anugerah dari saudara, tidak menerima karunia yang saudara miliki, maka di hadapan Tuhan saudara belum ada artinya apapun. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, yang ketiga, karena Tuhan memberikan bermacam karunia untuk berbagi. Mari kita membaca di dalam pasal 12 ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-8. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu,
hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, kita sadar bahwa ketika saudara percaya kepada Tuhan, ada berbagai macam karunia yang saudara terima dari Tuhan. Karunia-karunia apa saja yang Tuhan anugerahkan pada kita sebagai anggota tubuh Kristus untuk saling berbagi. Ada 5 poin secara cepat. Yang pertama adalah karunia bernubuat dan melayani. Saudaraku, bernubuat, apakah saudara harus punya karunia ini? Bernubuat, saudara tidak harus menerawang seperti orang-orang dunia lakukan. Bernubuat bisa saudara kerjakan dengan berdoa. Saudara minta kepada Tuhan, orang itu sembuh, orang itu disembuhkan, orang itu punya kekuatan ketika mungkin orang tersebut punya masalah. Itu adalah satu karunia. Saudara sedang memohon, ke depan orang itu akan mengalami mujizat. Saudara melayani Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, dengan iman, bukan dengan kekuatan sendiri. Ketika saudara melakukan sesuatu, mungkin di gereja, mungkin di organisasi gereja, atau mungkin kepada orang-orang di sekitar saudara, ketika saudara lakukan karena mengasihi Tuhan, itu adalah satu anugerah yang perlu saudara kerjakan. Lalu yang kedua adalah karunia mengajar dan menasehati. Karunia mengajar artinya berbagi ilmu, dan karunia menasehati artinya saudara punya kebijaksanaan. Ketika ada orang yang mungkin tidak bisa apa-apa, berjumpa dengan saudara, dan saudara punya karunia mengajar, dan ketika saudara mengajar, orang itu berubah, orang itu diberkati, orang itu yang tadinya tidak tahu menjadi mengerti. Misalkan firman Tuhan, saudara mengerti firman, saudara harus membagikannya kepada yang lain. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situasi seperti ini ada banyak orang-orang yang stres, orang-orang yang kehilangan akal, orang-orang mungkin yang tidak tahu masa depannya, orang-orang yang mungkin merasa sendiri, tidak ada yang peduli. Bagaimana peran kita sebagai tubuh Kristus? Kita menasehati mereka. Kebijaksanaan yang saudara miliki, perkataan yang saudara miliki sebagai karunia, bisa menguatkan saudara-saudara yang lain. Mungkin mereka sudah patah semangat, mereka tidak punya harapan, tetapi ketika saudara hadir, saudara menjadi berkat. Mungkin hanya sekedar melalui perkataan saudara, maka orang itu dikuatkan. Dia kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman-Nya, dan saudara sudah melakukan firman-Nya. Lalu yang ketiga, karunia membagi-bagi sesuatu dengan ikhlas. Saudaraku, berbagi pertolongan bisa berupa uang, bisa berupa makanan, bisa berupa tumpangan. Kalau kita melihat pada kesempatan-kesempatan di mana corona ini terjadi, ya, COVID-19 ini yang mewabah di mana-mana, ada banyak orang yang hatinya dibukakan. Mereka mulai peduli, yang tadinya cuek mulai terbuka, saling membagi, saling memberi satu sama lain. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ada banyak orang-orang percaya juga terkena dampaknya. Yang dulu bekerja tidak lagi bekerja, yang mungkin orang tua punya anak bekerja di luar kota, tiba-tiba harus diberhentikan. Bagaimana pendapat atau pandangan kita? Apa yang sudah kita kerjakan? Adakah saudara sudah peduli? Adakah saudara sudah berbagi? Kita belajar. Ketika saudara berbagi, tidak harus menunggu saudara menjadi orang kaya raya. Kalau itu yang ada dalam benak saudara
tidak akan diberi kekayaan sama Tuhan. Saudara bisa membagi dan memberi dari apa yang saudara miliki. Ketika saudara memberi dan membagi dengan hati yang takut dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan melihat apa yang saudara kerjakan itu menjadi luar biasa. Kita praktekkan ya. Mari kita belajar saling memperhatikan satu sama lain. Jemaat harus saling menopang. Yang punya lebih memperhatikan yang kurang. Itu firman Tuhan. Saling melengkapi satu sama lain. Jangan egois. Itu bukan urusan saya. Salah saudara. Itu bagian kita. Itu yang betul. Seringkali ada banyak orang banyak bicara, pintar nek ngomong, bikin slogan-slogan bagus, memposting video-video keren, tulisan-tulisan bicara membagi, berbagi, peduli, tapi cukup hanya diomongan. Dan biasanya seperti itu. Yang banyak omong tidak pernah melakukan. Saudara, tidak perlu banyak omong. Tidak perlu share video-video membagi, memberi. Saudara sendiri yang harus lakukan. Itu lebih penting, jauh lebih baik. Firman Tuhan keras poin ini. Tapi saya mau belajar. Saya pribadi belajar. Dan saya rindu setiap orang yang mendengar firman ini mulai terbuka hatinya. Kita peduli dengan sesama. Yang berikutnya karunia memimpin dengan rajin. Artinya berbagi pengaruh dan keteladanan. Jika saudara diberikan kesempatan menjadi seorang pemimpin, pemimpin apa saja di dalam gereja, maka saudara harus belajar berbagi. Supaya ketika saudara berbagi apa yang saudara miliki, mungkin kepandaian saudara, mungkin keteladanan saudara, maka orang lain yang saudara pimpin akan mengikuti saudara. Suatu hari mereka akan mengatakan, dulu saya bertumbuh karena melihat keteladanan orang ini. Dulu saya tahu dialah yang memberi contoh dalam hidupnya sehingga saya bisa bertumbuh seperti ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak pemimpin tidak menjadi teladan, tidak bisa mempengaruhi orang karena dia sendiri tidak bisa mempraktekkan apa yang dia katakan. Pemimpin itu hanya jargoni, iso ngajar, ora iso ngelakoni. Saudara, ini bahaya karena ada banyak orang menilai, dan orang itu tidak hanya menonton, melihat, mendengar, tidak hanya itu, tapi orang butuh fakta dari orang tersebut. Ketika dia melakukan satu hidup yang baik, jadi berkat, jadi contoh, maka akan ada banyak orang mengikutinya. Saya mau tanya, berapa orang yang mengikuti saudara? Berapa banyak orang yang diberkati oleh saudara? Ada berapa banyak yang berubah hidupnya karena kehadiran saudara? Atau sebaliknya? Ada berapa banyak orang yang lari karena adanya saudara? Ada berapa mungkin sekian orang yang imannya hilang karena kehadiran saudara? Itu tidak menjadi berkat. Saudara, pemimpin yang baik, pemimpin apapun, dia harus menjadi contoh terlebih dahulu dalam hidupnya. Dia kerjakan, dia lakukan. Ketika dia mengerjakan dan dia melakukannya, maka setiap orang yang mendengar, melihat dan menyaksikan, mereka akan katakan, yes, apa yang dia omongkan sesuai yang dia kerjakan. Amin. Yang terakhir, karunia kemurahan dengan sukacita. Saudara, karunia kemurahan ini artinya berbagi kepedulian. Saat ini banyak orang merasa tidak diperhatikan, tidak dipedulikan. Tapi saudara punya rasa empati dan simpati. Saudara ingin merasakan. Dan saudara juga ada di sana, merasakan apa yang orang lain rasakan. Seringkali
bahagia, setidaknya memberikan semangat, setidaknya mendoakan dia. Itulah karunia kemurahan dengan sukacita, tentunya dengan senang, dengan sukacita. Bukan karena ada apanya, bukan. Tidak ada embel-embel di belakangnya, tetapi murni tulus. Karena saudara mengenal Kristus, sehingga saudara melakukan perbuatan seperti yang Kristus lakukan. Dengan berbagi, akhirnya saudara, kita menggenapi panggilan Tuhan bagi sesama tubuh Kristus. Dengan berbagi, orang lain diberkati dan tertolong. Hidup kita sendiri lebih berarti bagi sesama. Dengan berbagi, egoisme dikalahkan, sehingga keluarga, gereja, masyarakat, dan akhirnya bahkan dunia menjadi lebih indah. Amin. Mari kita berdoa bersama supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan pada kesempatan yang baik ini bukan hanya kita dengarkan, tapi terlebih dari itu semua adalah kita melakukan, bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk kemegahan diri kita, tetapi semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dalam hidup kita, berbagi kehidupan dengan sesama. Kita nyanyikan pujian, itu tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal
firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami adalah anggota tubuh di dalam Kristus. Biar kalau setiap kami memahami ya Tuhan, kami punya karunia yang berbeda satu sama lain, tetapi kami mau saling menjadi berkat, sehingga hidup kami punya makna dan arti. Kami belajar dari Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Hidupmu Engkau berikan untuk setiap kami. Kami mau belajar menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami Tuhan. Berikan hati kepada setiap kami untuk kami mau melakukannya dan mampu melakukannya. Dan kami juga berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami yang belajar firman Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka ketika mereka punya komitmen untuk melakukan sesuatu menjadi berkat bagi jemaat yang lain, bagi saudara-saudara seiman. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka. Ajar kami bukan hanya bicara, tetapi action, melakukan. Itu jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kau mengampuni jikalau kami belum bisa melakukannya, tapi kami mau belajar melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Setelah kau beribadah, pulang ke tempat masing-masing, dan yang beribadah di rumah, engkau tetap menjadi berkat, dan engkau tetap mau dipakai Tuhan melayani melalui karunia yang Tuhan berikan untuk berbagi satu sama lain. Jemaat Tuhan, setelah engkau beribadah, baik di tempatmu masing-masing, dalam kelompok-kelompok, atau mungkin di dalam gereja, pulanglah, jadilah saksi bagi banyak orang, dan terimalah berkatnya. Rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama dengan Roh Kudus menyertaimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya